Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai Hajianto dengan NIM 2304311000005. Di sini saya akan untuk memenuhi tugas UAS yaitu untuk analisis modul 4 di mana ada tiga percobaan yaitu ketika kondisi SW1 close dan SW2, SW3 itu open. Untuk percobaan yang kedua yaitu SW3 open, SW1, SW2 dalam keadaan close. Dan untuk percobaan yang terakhir atau ketiga yaitu ketika semua SW dalam keadaan close. Baik, yang pertama, untuk percobaan pertama kita ubah dulu kondisi SW-nya menjadi open, SW2 serta SW3. Lalu lakukan run load flow analysis. Baik, ini ketika sudah di load flow analysis. Di sini pada bagian bus 11 dan bus 8 masih mengalami error atau kendala yaitu kritikal dan marginal. Untuk yang bus 11 sendiri itu masih kategori aman tapi butuh perhatian khusus. Tapi untuk yang bus 8 ini dalam keadaan parah. Pada kondisi ini sistem hampir tidak terinterkoneksi, hanya satu jalur aktif tanpa redundansi. Kondisi ini tidak layak pada kondisi normal, hanya dapat digunakan untuk kondisi darurat atau isolasi. Untuk keadaan busnya sendiri yaitu untuk pada yang bus 8 mengalami kondisi kritikal yaitu under voltage di mana ratingnya yaitu 0,3,8 kV tapi operasinya hanya 0,3,354 yaitu bisa dikatakan under voltage. Dan untuk yang bus 11 itu keadaan marginal di mana kondisinya juga under voltage yang semulanya ratingnya yaitu 20 kV tapi operasinya hanya berjalan 19,483. Baik, kita lanjut untuk yang percobaan kedua yaitu di mana SW1 dan SW2 dalam keadaan close, tapi SW3 dalam keadaan open. Mari kita run load flow analysis. Baik, keadaannya masih hampir mirip, yaitu kondisi sistem ini terinterkoneksi sebagian namun kehilangan satu jalur alternatif. Aliran daya mulai terbagi, tetapi belum optimal. Beberapa saluran menerima beban lebih besar. Kapasitas saluran tertentu mendekati batas. Untuk tegangan busnya sendiri, kurang lebih sama seperti yang tadi, di mana bus 8 yaitu kondisinya kritikal under voltage, ya ratingnya 0,3,38 kV dan operasinya 0,354. Untuk yang bus 11 yaitu mengalami kondisi under voltage juga, ratingnya 20 kV dan operasinya 19,483. Sistem ini masih dapat beroperasi, namun tidak direkomendasikan untuk jangka panjang karena keandalan akan menurun. Baik, lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu ketika kondisi semua switch tertutup semua. Mari kita run dulu.
Pada percobaan yang terakhir ini sistem terinterkoneksi penuh dengan jalur paralel tersedia. Aliran daya terbagi merata ke beberapa bus, namun beban saluran lebih seimbang. Saluran tertentu masih bisa overload jika kapasitasnya kecil. Tegangan bus dan arus kabel, tegangan transmisi paling stabil. Tegangan distribusi lebih baik meski tetap marginal. Arus kabel lebih rendah dan merata. Ini adalah kondisi operasi yang terbaik, tetapi interkoneksi tidak menambah kapasitas, hanya memperbaiki distribusi aliran daya. Kita lihat kondisi busnya yang marginal dan kritikal. Tetap di bagian yang sama, yaitu pada yang keadaan kritikal, itu bus 8 mengalami kondisi under voltage, di mana ratingnya yaitu 0,38 kV dan operasi yang berjalan hanya 0,354. Untuk yang bus 11 juga mengalami kondisi under voltage, di mana ratingnya yaitu yang semula 20 kV, tapi yang berjalan yang beroperasi hanya 19,485. Dan untuk menjawab analisis yang pertama yaitu perubahan aliran daya dan pengaruh ke kapasitas saluran, yaitu semakin banyak switch ditutup, aliran daya semakin terbagi, konsentrasi arus menurun, dan beban saluran lebih ringan. Namun, jika kapasitas saluran lebih kecil dari kebutuhan, status kritikal tetap muncul. Nah, untuk perbandingan tegangan bus dan arus kabel sendiri yaitu ketika kondisi SW1 close, SW2 dan 3 open itu tegangan busnya paling rendah, arus kabelnya itu paling tinggi. Untuk keadaan SW1 2 close, SW3 open itu tegangan busnya lebih baik, tapi masih marginal dan arus kabelnya itu paling tinggi. Dan ketika semua switch close itu tegangan busnya itu paling stabil dan arus pada kabelnya itu paling stabil. Dan untuk yang ketiga, komentar sebelum dan sesudah interkoneksi. Ketika sebelum interkoneksi itu aliran daya terpusat, tegangan turun, dan risiko overload itu sangat tinggi. Dan sesudah terinterkoneksi, aliran daya terbagi, tegangan lebih stabil, keandalan meningkat, namun tetap dibatasi kapasitas fisik jaringan. Dan dapat ditarik kesimpulan, interkoneksi meningkatkan keandalan dan kestabilan sistem dengan membagi aliran daya, tetapi tidak menghilangkan kondisi kritikal jika kapasitas saluran dan distribusi tidak ditingkatkan. Baik, untuk itu saja analisis dan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.